Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini Habib Rizik buka suara yang mana di Yaman itu benar adanya penolakan dari nasabah Alawi. Tetapi bedanya Yaman dengan Indonesia, di Indonesia itu menolak sekaligus merebut nasab. Contohnya si Gus Fuad Barid ini ya, dia menolak, tetapi dia mengakui bahwa dirinya katanya keturunan dari Al Hasani atau Said Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini kan nggak masuk akal ya teman-teman. Udah dibegal terus direbut lagi. Kalau di Yaman itu cukup udah ditolak udah. Dan Habib Rizik sendiri yang bilang ya. Oke teman-teman, sebelum ini jangan lupa di-like dan di subscribe. Nanti di nextnya ada video tentang Habib Jamal Bagil yang mana beliau ceramah sangat-sangat adem. Kita lihat ke video yang pertama. Dari ibu saya itu sampai ke Al Hasani. Iya. Banyak alasan. Iya, dari bapak saya sampai Al Husaini. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidrus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jambret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu, ngaku Habib. Dan ini video Habib Jamal Bagil yang mana nasihatnya menurut saya ini perlu dipublikasikan teman-teman. Bukan saya membela ya, tapi ini perlu dipublikasikan karena bermanfaat ya. Maunya langsung kitab wa sunnah. Kayak yang sekarang lagi rame masalah musik. Ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang saya tidak suka omongan orang yang mengharamkan. Loh, Habib tidak mengharamkan loh. Saya sama guru-guru saya mengharamkan musik. Di Tahrim itu ulamanya mengharamkan musik. Masa ada nikahan pakai gambus? Tidak ada. Tapi saya tuh nggak suka dengan omongan orang-orang yang mengharamkan. Apa? Ketika ada yang menghalalkan, jawabannya gini, sudah jelas-jelas di Quran haram, di hadis haram, kok mengikuti ulama yang menghalalkan? Loh, sita, lo yang menghalalkan ini ikut apa? Dipikir, ini slogan kitab dan sunnah ini membahayakan, buat orang jadi radikal. Kalau ada nasun sorihun fil Quran fi tahrimil musiqa atau fil hadis, nggak mungkin khilaf. Sing cerdas menurut. Kalau ada nas yang jelas di Quran dan hadis haram musik, nggak mungkin khilaf. Contoh khamr, ada khilaf. Nas sorih la yahtamil ta'wil, tidak ada khilaf. Tapi ketika nas itu ada ihtimal makna lain, ada ini semua, disitulah tempat khilaf. Jadi kalau orang mengatakan saya mengharamkan musik, dalilnya apa? Dalilnya Ibn Hajar mengharamkan, ada kitabnya itu. Kemudian ini mengharamkan, satu kedua lebih warok dan hati-hati kita mengharamkan, karena ada ulama yang banyak yang mengharamkan, bahkan mayoritas ulama mengharamkan. Adapun ulama yang tidak mengharamkan juga banyak, kayak Ibn Hazm, Ghazali dalam kitabnya itu tahrimnya dengan gaib,
dengan ikatan haram kalau gini, kalau ghaflah dari Allah, kalau terus diselingi minuman atau buka aurat atau laki perempuan campur atau macam-macam, jadi tidak mutlak haram. Nah, jadi yang mau mengharamkan silahkan, yang mau mengatakan halal dengan syarat gini-gini silahkan, semua tanggung jawab sama Allah. Tapi yang mengeklaim kebenaran mutlak di sesuatu yang khilaf itu bahaya. Ini kan ngeklaim, seakan-akan yang menghalalkan musik ini bodoh, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis. Itu ngelak sopo. Ikut siapa? Jadi pokoknya kalau ada orang yang bilang kita kembali kepada kitab dan sunnah, wis buaan wong iku. Tidak mungkin, itu sudah bohong. Kamu tidak ikut kitab dan sunnah, kamu ikut apa kata ustadzmu. Orang yang ngomong kitab dan sunnah itu sampean datangi, sampean tanya tentang Quran ya, atau hadis atau Quran, tentang tafsirnya ya, i'rabnya, asbab nuzulnya, itu pasti banyak khilaf pendapat ulama dan lain-lain belum dibaca ya. Saya paling ya, karena saya lihat kemarin itu bantahan-bantahan tentang musik itu, loh, saya ini mengharamkan, guru saya mengharamkan. Bahkan Habib Umar pernah waktu di Tahrim ada orang bikin nikahan terus mau pakai musik, Habib Umar mengatakan, saya tidak mengatakan mujma' alaih musik itu haram, tapi apa gunanya kita meramaikan pernikahan yang sakral dengan sesuatu yang beda pendapat ulama tentang pengharamannya. Tidak ngomong haram, ini kan masih khilaf ya. Buat apa? Cari yang halal pasti aja, tinggalkan. Kan gitu. Nah kalau orang-orang ini enggak maksa sesuatu yang khilaf seperti mujma'. Ini penyakit ini. Khilaf dibuat seperti mujma'. Satu. Ya, ini selalu banyak seperti itu. Anda mau mengharamkan, bawa dalil yang mengharamkan, selesai. Anda mau menghalalkan, bawa dalil yang menghalalkan dengan syaratnya semuanya. Nah yang kedua, banyak sekarang ini masalah furu dibawa ke usul, kayak masalah tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan aulia. Ini masalah furu, sepakat ulama masalah furu, dibawa ke masalah usul, syirik, rukun, menafikan syahadatnya dan lain, kafir. Nah, ini nggak ngerti saya, kenapa kayak bisa kayak gini nih. Itu akar dari radikalisme. Nggak boleh hadirin, khilaf ya khilaf. Nah ketika khilaf kita warok. Kalau ada yang menghalalkan, mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Karena ada pendapat yang mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Nah, cuman kita juga nggak bisa nahi mungkar pada sesuatu yang khilaf. Ada orang di rumahnya nikahan mau ngadain samar, gambus atau dangdutan, mau dibubarin, nggak bisa juga. Ada yang membolehkan. Tapi kalau di situ ada yang mabuk, ada ini boleh dibubarin. Itu musik yang haram gitu. Atau laki perempuan joget-jogetan bareng, atau haram sudah tidak perlu jelas itu ikhtilat bainar rijal wan nisa, itu jelas. Tapi kalau musiknya aja masih beda pendapat, kalau mau lebih hati-hati tinggalkan ya. Kalau sekarang orang yang bilang kitab dan sunnah itu banyak bohongnya. Kalau diteliti nanti orang-orang itu nanti pendapatnya nanti kemana, saya sudah tak tahu. Hukumnya gimana? Oh itu Quran dan hadis haram.
Di mana Quran ini? Siapa yang bilang kayak gini? Syekh Fulan. Nah ya nanti Syekh ini mazhabnya Syekh Fulan ini, bukan Quran dan hadis. Jadi intinya ulama itu kalau berpendapat pasti ada sumbernya, nggak ngarang, nggak ngawur. Ya, jadi hargai pendapat orang yang lain. Ya. Khair insyaallah. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke kita semua jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ikut Syafi'i, tidak mau ikut Imam Malik, tidak mau ikut Imam, maunya langsung Quran dan hadis. Nih, maunya langsung kitab wa sunnah. Kayak yang sekarang lagi rame masalah musik. Ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang saya tidak suka, omongan orang yang mengharamkan. Loh, Habib tidak mengharamkan loh. Saya sama guru-guru saya mengharamkan musik. Di Tahrim itu ulamanya mengharamkan musik. Masa ada nikahan pakai gambus? Tidak ada. Tapi saya tuh nggak suka dengan omongan orang-orang yang mengharamkan. Apa? Ketika ada yang menghalalkan, jawabannya gini. Sudah jelas-jelas di Quran haram, di hadis haram, kok ngikuti ulama yang menghalalkan? Loh, sita. Loh, yang menghalalkan ini ikut apa? Dipikir. Ini slogan kitab dan sunnah ini membahayakan. Buat orang jadi radikal. Kalau ada nasun sorihun fil Quran fi tahrimil musiqa atau fil hadis, nggak mungkin khilaf. Sing cerdas menurut. Kalau ada nas yang jelas di Quran dan hadis haram musik, nggak mungkin khilaf. Contoh khamr, ada khilaf. Nas sorih la yahtamil takwil, nggak ada khilaf. Tapi ketika nas itu ada ihtimal makna lain, ada ini semua, disitulah tempat khilaf. Jadi kalau orang mengatakan saya mengharamkan musik, dalilnya apa? Dalilnya Ibn Hajar mengharamkan, ada kitabnya itu. Kemudian ini mengharamkan, satu. Kedua, lebih warok dan hati-hati kita mengharamkan, karena ada ulama yang banyak yang mengharamkan, bahkan mayoritas ulama mengharamkan. Adapun ulama yang tidak mengharamkan juga banyak. Kayak Ibn Hazm, Ghazali dalam kitabnya itu tahrimnya dengan gaid, dengan ikatan, haram kalau gini, kalau ghaflah dari Allah, kalau terus diselingi minuman atau buka aurat atau laki perempuan campur atau macam-macam, jadi tidak mutlak haram. Nah, jadi yang mau mengharamkan silahkan, yang mau mengatakan halal dengan syarat gini-gini silahkan, semua tanggung jawab sama Allah. Tapi yang mengeklaim kebenaran mutlak di sesuatu yang khilaf itu bahaya. Ini kan ngeklaim, seakan-akan yang menghalalkan musik ini bodoh, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis. Terus melak sopo? Ikut siapa? Jadi pokoknya kalau ada orang yang bilang kita kembali kepada kitab dan sunnah, wis buaan wong iku. Tidak mungkin, itu sudah bohong. Kamu tidak ikut kitab dan sunnah, kamu ikut apa kata ustadzmu. Orang yang ngomong kitab dan sunnah itu sampean datangi, sampean tanya tentang Quran, ya, atau hadis atau Quran, tentang tafsirnya, ya, i'rabnya, asbab nuzulnya, itu pasti banyak khilaf pendapat ulama dan lain-lain belum dibaca. Ya, saya paling ya, karena saya lihat kemarin itu bantahan-bantahan tentang musik itu, loh, saya ini mengharamkan, guru saya mengharamkan. Bahkan Habib Umar pernah
waktu di Tahrim ada orang bikin nikahan terus mau pakai musik, Habib Umar mengatakan, saya tidak mengatakan mujma' alaih musik itu haram, tapi apa gunanya kita meramaikan pernikahan yang sakral dengan sesuatu yang beda pendapat ulama tentang pengharamannya. Tidak ngomong haram. Ini kan masih khilaf, ya. Buat apa? Cari yang halal pasti aja, tinggalkan. Kan gitu. Nah kalau orang-orang ini enggak maksa sesuatu yang khilaf seperti mujma'. Ini penyakit ini. Khilaf dibuat seperti mujma'. Satu. Ya, ini selalu banyak seperti itu. Anda mau mengharamkan, bawa dalil yang mengharamkan, selesai. Anda mau menghalalkan, bawa dalil yang menghalalkan dengan syaratnya semuanya. Nah yang kedua, banyak sekarang ini masalah furu dibawa ke usul. Kayak masalah tawasul dengan Rasulullah, tawasul dengan aulia. Ini masalah furu. Sepakat ulama masalah furu. Dibawa ke masalah usul. Syirik, rukun, menafikan syahadatnya dan lain kafir. Nah, ini nggak ngerti saya, kenapa kayak bisa kayak gini nih. Itu akar dari radikalisme. Nggak boleh hadirin, khilaf ya khilaf. Nah, ketika khilaf kita warok. Kalau ada yang menghalalkan, mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Karena ada pendapat yang mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Nah, cuman kita juga nggak bisa nahi mungkar pada sesuatu yang khilaf. Ada orang di rumahnya nikahan mau ngadain samar, gambus atau dangdutan, mau dibubarin, nggak bisa juga. Ada yang membolehkan. Tapi kalau di situ ada yang mabuk, ada ini boleh dibubarin. Itu musik yang haram. Atau laki perempuan joget-jogetan bareng. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, adik-adik semuanya. Tadi dia pendapat dari Habib Rizik Syihab, imam besar, dan tadi ada ceramah Habib Jamal Bagil yang mana itu benar sih, ilmu semua, daging semua ya teman-teman. Tadi ada hukum musik dan kita harus mengikuti ulama-ulama yang benar ya teman-teman. Oke, kita doakan semoga Habib Jamal Bagil, Habib Rizik Syihab, Gus Pleret sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya sehat selalu, panjang umurnya, amin. Dan semoga kita melakukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.